Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih dalam keadaan yang sehat, walaupun puasa, tetapi tetap harus semangat untuk belajar. Kali ini kembali lagi dengan video pembelajaran kita tentang karya seni rupa daerah. Tentunya materi ini adalah materi pada muatan seni budaya dan prakarya di tema 9 subtema 3. Apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama adalah tentang ciri-ciri seni rupa. Bila kita lihat di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah seni rupa itu bersifat kedaerahan atau tradisional. Yang kedua, seni rupa itu dipengaruhi budaya dan latar belakang atau sejarah suatu wilayah. Di sini dapat diartikan sebagai bahwa seni rupa itu memiliki simbol dan makna. Kemudian seni rupa itu digunakan pada upacara adat atau keagamaan atau kebutuhan sehari-hari ya. Dan seni rupa itu biasanya atau seringkali dibuat dari bahan alam yang tersedia di lingkungan sekitar. Ciri yang ketiga yakni corak atau motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau kondisi geografis suatu daerah. Misalnya di daerah pesisir pantai, seni rupanya akan didominasi dengan motif ikan, gelombang, karang, atau kapal. Sementara di daerah pegunungan, bentuk seni rupanya itu akan didominasi oleh motif buah-buahan, pepohonan, bunga, atau hewan. Nah, selanjutnya fungsi seni rupa daerah. Tentunya sebuah karya seni itu memiliki fungsi. Di sini ada 2 yang akan disebutkan, yaitu fungsi yang pertama, fungsi individual, dan fungsi yang kedua adalah fungsi sosial. Fungsi individual bermakna bahwa seni rupa daerah itu sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu, baik suka, duka, dan marah. Juga seni rupa itu sebagai media untuk mengekspresikan cita-cita, pandangan hidup, watak atau karakter, bentuk, corak bahan, dan juga teknik. Sementara untuk fungsi sosial di sini seni rupa itu adalah sebagai media pendidikan, media hiburan, media komunikasi, dan juga media keagamaan. Lalu bagaimana dengan jenis-jenis seni rupa? Berdasarkan dari jenisnya, karya seni rupa daerah dapat dibedakan menjadi 2. Yang pertama, seni rupa murni, dan yang kedua adalah seni rupa terapan. Seni rupa murni adalah karya seni rupa yang mengutamakan segi keindahan tanpa memperhatikan fungsi. Contoh lukisan dan patung. Sementara untuk seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang mengutamakan fungsi namun tetap mengutamakan segi keindahan. Contohnya adalah ukiran kayu, gerabah, dan batik. Berdasarkan bentuknya, seni rupa daerah juga memiliki 2 jenis, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Contoh karya seni rupa 2 dimensi yaitu lukisan, kain batik, kain tenun, dan kain songket. Sementara untuk contoh karya seni rupa 3 dimensi yaitu adalah ukiran kayu, keramik, dan patung. Bisa kita lihat pada gambar yang ada di bawah. Di situ ada sebuah gambar motif batik Megamendung ya anak-anak. Dan juga ada contoh gambar gerabah yaitu sebagai representasi dari contoh seni rupa 3 dimensi. Baik. Untuk selanjutnya kita akan lebih berfokus kepada karya seni rupa yang berupa batik. Kalian pasti sangat familiar dengan batik. Oleh karena itu, mari kita simak sebentar ulasan berikut mengenai batik Indonesia.
Batik di tanah air dibedakan menjadi dua, yaitu batik klasik, Surakarta atau Yogyakarta, dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing, lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem atau lembut, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung pada motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakainya. Sebagai contoh, motif grompol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi kandungan makna motif Sidomukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Selanjutnya, teknik pembuatan batik klasik ya. Teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting tulis dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan pola atau motif, digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif-motif kecil yang lebih rumit. Secara umum, proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama adalah ngelowongi, yaitu proses pemalaman garis pada bidang terluar. Yang kedua nembok, merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup saat dilakukan pencelupan. Yang ketiga bironi. Pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Yang keempat adalah nonyok, merupakan pemalaman pada bidang datar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke air panas atau air yang mendidih. Batik pesisir, ini yang kedua. Yang tadi batik klasik ya, anak-anak. Bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga atau oranye. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan motif. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif Putri Salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan, dan motif Megamendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi, motif ini disebut basurek, yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Nah, itu tadi mengenai batik klasik dan juga batik pesisir yang ada di Indonesia. Sekarang kita akan lebih fokus ya anak-anak ke sebuah karya batik, yaitu batik jumputan. Mari kita mengenal batik jumputan. Batik jumputan adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan dan biasanya juga disebut sebagai batik ikat celup. Batik jumputan banyak digunakan pada benda seperti selendang, kain, atau taplak meja. Batik jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga ada di Palembang, Bali, dan Gresik. Kita akan melihat gambar dari batik jumputan. Nah, kira-kira motifnya seperti ini. Baik. Selanjutnya adalah
tugas untuk kalian yaitu membuat sebuah karya seni rupa daerah berupa batik jumputan. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat pada buku kalian di tema 9 halaman 168 dan sampai 170. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk kalian. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.